Shalom, selamat hari Minggu. Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Doa kami setiap kita dijaga, dilindungi, dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam ibadah raya di Minggu pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau menikmati roti yang hidup. Roti yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya supaya kita terus bertumbuh. Bapa di sorga, terima kasih untuk kuasa firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ketika kami menyatu dengan firman-Mu, kami bertumbuh. Ketika kami menyatu dengan firman-Mu, kami sembuh. Ketika kami menyatu dengan firman-Mu, kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami dilepaskan, kami dibersihkan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus membersihkan pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mampukan kami agar kami baca firman Tuhan, kami renungkan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hari-hari ini kita bergairah. Saya percaya karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia menyertai kita, Dia Immanuel, Dia ada di dalam kita, sehingga hidup kita bergairah. Apapun yang kita alami, kita percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan bukakan tentang hidup berarti. Saya coba mendekati seorang anak muda dan bertanya kepadanya. Kebetulan beliau baru SMA kelas 3. Saya bertanya, "Hai anak muda, menurut kamu hidup berarti itu apa? Atau pengertian hidup berarti yang ada di dalam pikiranmu apa?" Dia berkata kepada saya, karena dia masih SMA kelas 3, dia bilang, "Om, hidup berarti bagi saya ketika saya lulus dapat nilai yang terbaik. Bahkan saya masuk universitas yang saya mimpikan, saya rindukan. Saya sudah doakan Om. Setelah itu lulus universitas, saya rindu dapat pekerjaan yang terbaik." Wow, mantap. Setelah dapat pekerjaan yang terbaik, saya ingin menikah dan punya 2 orang anak. Wah, luar biasa, saya bilang. Bahkan saya akan kerja keras untuk bisa membawa mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang sukses. Itulah arti hidup yang berarti buat seorang anak muda. Bagi kita, setiap kita mungkin punya definisi, punya pengertian yang berbeda dengan anak muda tadi. Ada yang mungkin berkata, ketika saya punya rumah pribadi sendiri, saya bekerja, saya berusaha dan beli rumah pribadi sendiri, itu bagi saya hidup yang berarti. Oke, tidak salah saudaraku. Ada yang berkata, ketika saya dapatkan jodoh saya, hidup saya akan berarti. Tentu dalam konteks yang saya katakan, orang-orang yang sudah percaya Yesus membangun sebuah pengertian dan dasar tentang hidup yang berarti. Ada yang berkata, saya pengenkan jabatan tertentu, di karir tertentu, saya pengen punya ini, itu akan rasa berarti. Wow. Ada yang pengen ini, pengen itu. Bapak Ibu, kalau kita didasarkan hidup yang berarti pada memiliki rumah sendiri, tahukah saudara kalau satu waktu Tuhan izinkan rumah itu dibawa banjir, atau rumah itu terbakar, atau gempa bumi yang hebat kemudian runtuhlah rumah itu, berarti kita akan merasa hidup tidak berarti. Atau kita berkata, saya punya kerinduan untuk mencapai jabatan tertentu, sehingga saya akan dilihat berarti. Wah, percaya Yesus punya jabatan tertentu, kemudian berarti. Dan ketika kita pensiun, maka jabatan itu pun juga tidak lagi melekat pada diri kita.
Waktu kita mencapai karir tertentu, jabatan tertentu, kita punya anak buah yang mereka melayani kita, mereka panggil kita, mereka juga hormat kepada kita, dan kita merasa berarti. Kalau kita letakkan pada itu, saudaraku, maka satu waktu ketika itu lepas dari diri kita, contoh tadi saya katakan kita pensiun, maka kita merasa hidup sudah tidak berarti. Pada minggu siang hari ini saya mau mengajak kita untuk mengerti dari sisi Tuhan apa yang Tuhan bukakan lewat kebenaran ini tentang hidup yang berarti. Sederhana, tetapi saya percaya bahwa setiap kita biarlah konsen dan fokus memahaminya, bahkan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Hidup yang berarti yang Tuhan bukakan kepada saya yaitu ketika seseorang selalu memperhatikan imannya. Hidup yang berarti bagi Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ketika seseorang selalu memperhatikan imannya. Mengapa seseorang harus selalu memperhatikan imannya? Karena tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diminta, kita diajak, kita dihimbau untuk selalu perhatikan iman kita. Sebab dengan iman kita berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak perhatikan iman kita, kita tidak berkenan kepada Allah. Hari-hari ini apa yang kita perhatikan? Masing-masing kita harus bisa menjawabnya, bahkan jujur di hadapan Tuhan. Apa sih yang menjadi fokus kita? Apa sih yang menjadi concern kita? Apa sih yang kita kejar? Apa sih yang kita usahakan mati-matian? Boleh-boleh saja kalau itu untuk kebutuhan hidup kita, untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus berusaha sungguh-sungguh untuk hidup sama seperti Bapa hidup. Dalam Matius 5 ayat 48, dia bilang begini. Matius yang ke-5 ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dituntut supaya sempurna seperti Bapa sempurna. Ini bukan berarti kita berusaha sempurna untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan kita terima dengan cuma-cuma, kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Kita dituntut supaya sempurna seperti Bapa di sorga. Gak ada sempurna. Kenapa? Itu sebagai respon kita terhadap anugerah yang sudah kita terima. Itu sebagai respon terhadap kasih karunia yang sudah kita terima. Jadi kita harus berusaha dari waktu ke waktu hidup lebih berkenan lagi kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu memperhatikan iman kita. Karena tadi, iman kita punya peranan yang penting untuk membawa kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat, kita harus selalu memperhatikan iman kita. Karena apapun yang kita lakukan tanpa iman, Alkitab catat itu dosa. Roma 14 ayat yang ke-23 kita lihat. Roma pasal 14 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Silakan buka Alkitab kita, Roma 14 ayat yang ke-23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan di ayat yang ayat 23 bagian B, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang terus menghiasi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita hari-hari ini? Adakah concern kita memperhatikan iman kita hari-hari ini? Adakah fokus kita memperhatikan iman kita hari-hari ini? Mari, masih ada kesempatan. Perhatikan iman kita. Daripada kita perhatikan iman orang lain, daripada kita komentarin orang lain, iman orang lain, oh imannya begini, imannya begini. Tuhan mau iman Bapak Ibu dan saya bertumbuh. Tuhan mau iman kita dari hari ke hari bertumbuh. Seperti apa? Seperti dalam 2 Petrus. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepadamu imanmu kebajikan. Jadi iman kita yang bertumbuh, kita harus selalu memperhatikan iman kita supaya bertumbuh. Iman harus ditambahkan dengan kebajikan. Iman harus disertai oleh perbuatan baik, perbuatan kasih. Kepada siapa? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada saudara seiman, kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang. Dan kepada kebajikan, kepada pengetahuan. Jadi kita perlu tambah pengetahuan akan firman. Iman yang bertumbuh seperti itu. Dia akan terus antusias, dia akan mengejar, dia akan komitmen konsisten membaca dan merenungkan firman. Saya berdoa supaya tidak ada alasan untuk tidak baca dan merenungkan firman. Kita sudah masuk dalam gerakan kesukaan membaca Alkitab. Setiap kita sudah melaporkan dengan baik, konsisten dan taat. Biarkan itu menjadi gaya hidup. Karena Alkitab tuntut itu. Itulah hidup yang berarti. Bukan seperti yang tadi saya katakan, si anak muda ceritakan. Ya, bukan seperti yang kita ketahui bahwa mencapai sesuatu jabatan tertentu, punya ini baru merasa berarti. Tidak. Ketika seseorang selalu memperhatikan imannya. Dari pengetahuan ditambahkan lagi penguasaan diri. Ini yang berat. Saya bilang ini berat. Bayangkan kita tidak selalu perhatikan iman kita sehingga mentok di pengetahuan, tapi tidak punya penguasaan diri. Wah, ini berat. Ini sakit. Tetapi karena diminta, dituntut firman Tuhan, bagi kita yang percaya harus percaya dan melakukan.
Selain penguasaan diri, kepada ketekunan. Dari mana kita tahu bahwa seseorang menguasai diri? Ketika dia disentuh egonya. Ketika dia disentuh egonya. Ketika orang itu disentuh egonya, kemudian dia marah, dia benci, dia bereaksi dengan sangat, itu egonya masih tinggi, belum ada penguasaan diri. Ya, untuk tahu kan mesti praktek, nggak bisa teori saja. Ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ketekunan, kapan seseorang dikatakan tekun? Ketika terus berjuang dalam kondisi apapun untuk mengasihi Tuhan, untuk selalu memperhatikan imannya. Saya tahu bahwa hidup ini kita selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Tapi jangan lupa, kalau kita juga harus berusaha hidup sama seperti Bapa. Kalau kebutuhan jasmani, kita terus berusaha untuk kebutuhan jasmani dan melupakan tadi, maka kita dikatakan orang-orang duniawi. Sekalipun kita mengaku kita percaya Yesus, mulut kita mengaku kita percaya Yesus, tapi dari hati kita, dorongan yang dalam diri kita untuk setiap hari begitu kerasnya memenuhi upaya berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tidak salah. Tetapi kalau tidak ada usaha dan upaya untuk lebih berkenan lagi kepada Bapa, hidup sempurna seperti Bapa sempurna. Di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa sempurna. Kita harus selalu sempurna, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon kita terhadap anugerah yang kita terima. Selain daripada ketekunan, kesalehan kasih kepada saudara dan kasih kepada semua orang. Saudaraku, kasih kepada saudara-saudara seiman dan kasih kepada semua orang, itulah tingkat yang paling tertinggi. Sehingga semua akan berakhir, tapi iman, pengharapan, dan kasih tetap untuk selama-lamanya. Saya mengajak kita supaya mendefinisikan hidup berarti sesuai dengan apa yang Alkitab catat. Kita selalu memperhatikan iman kita. Karena tadi dua hal. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan tidak didasarkan atas iman adalah dosa, ya. Roma 4 ayat 23, 14 ayat 23. Kalau kita bicara soal iman, mari kita lihat. Alkitab catat dengan jelas. Dalam Lukas 17 ayat yang ke-11. Saya tidak bacakan, tapi saya sampaikan saja. Lukas 17 ayat 11. Bapak Ibu, ada 10 orang kusta. Dari jauh mereka datang kepada Yesus, meminta disembuhkan oleh Yesus. Mereka disembuhkan. Artinya mereka percaya kepada kuasa Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka. Lalu pergilah mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam, ya. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan, ya, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Berapa yang balik memuliakan Tuhan dari 10 orang itu? Alkitab catat hanya ada 1. Iman mereka hanya sebatas mujizat kesembuhan. 1 yang datang, yang lain hilang. Hidup yang berarti bukan seperti itu. Atau iman orang kusta ini menggambarkan iman yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kalau kita lihat, baca, renungkan Lukas 17, jelas di sana dikatakan 1 yang balik.
Bagaimana dengan iman kita? Iman kita hanya sebatas doa kita dijawab. Iman kita hanya sebatas yang kita butuhkan kemudian dapat jawaban. Tidak. Kita harus berusaha sungguh-sungguh dari hari ke hari. Selalu perhatikan iman kita, supaya bertumbuh sampai kasih kepada semua orang. Lewat tahap-tahap pertumbuhan itu, kita mau, kita rindu, kita doakan, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita lakukan. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan motifnya harus benar. Motifnya harus benar. Kita lihat lagi contoh berikut. Selain iman orang kusta, saya lebih tertarik iman Abraham. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu, iman Abraham, dia hanya merindukan kota yang kudus. Ya, luar biasa. Ini luar biasa. Dia hanya merindukan kota yang kudus. Imannya hanya kepada apa yang Tuhan sudah bangun bagi dirinya. Saya tidak katakan bahwa kita tidak perlu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Tetapi kalau itu lebih dominan daripada membangun diri kita, membangun iman kita bertumbuh, kita termasuk orang-orang yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita dikategorikan orang-orang yang tidak berarti, karena orang-orang yang berarti selalu memperhatikan imannya. Sama seperti Abraham. Kita lihat juga Petrus. Waktu Yesus menghampiri mereka, kita lihat dia berjalan menuju kepada Yesus, tapi dia ragu, bimbang, takut, akhirnya dia tenggelam. Kita tidak rindukan iman seperti ini, yang didasari oleh ketakutan, kebimbangan, keraguan. Kita punya Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang luar biasa ada di dalam diri kita. Asalkan kita berdoa, fokus kita hari-hari ini, selain berusaha memenuhi kebutuhan hidup kita, selalu perhatikan iman kita. Ini pesan buat kita semua, para pendengar. Mungkin kita sibuk, mungkin sangat lelah, tapi jangan lupa memperhatikan imanmu. Tadi sudah dikatakan bahwa iman Abraham, iman orang lumpuh, iman Petrus. Kita sudah bisa membandingkan iman siapa yang kita tiru selain daripada Yesus Kristus, sang teladan kita. Bagaimana kebergantungannya, kepercayaannya kepada Bapa. Begitupun iman Abraham.
fokusnya, kerinduannya kelak bersama dengan Tuhan. Tentu iman yang bertumbuh disertai ketaatan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hidup yang berarti selain kita selalu memperhatikan iman kita, kita juga selalu melakukan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Orang percaya harus melakukan panggilan Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Saat-saat kematiannya, dia menuliskan itu. Dia telah mencapai garis akhir. Jadi, bicara soal panggilan, bicara soal dorongan yang Roh Kudus taruh untuk lakukan kehendak Bapa dalam hidup ini. Apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita yang untuk lakukan buat Bapa, untuk menyenangkan Tuhan. Terserah orang mau ngomong apa mau bilang apa, yang penting pastikan bahwa itu Roh Kudus taruh kuat untuk kita lakukan untuk Tuhan. Motifnya hanya untuk Tuhan senang. Kita bantu orang lain hanya untuk Tuhan senang. Kita tolong orang lain hanya untuk Tuhan senang. Kita layani orang lain hanya untuk Tuhan senang. Kalau dasarnya ini yang kita lakukan, orang-orang yang melakukan panggilan selalu akan diberkati Tuhan. Baik damai sejahtera, sukacita, banyak akan diberkati oleh Tuhan. Dan dia boleh berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya ingat seorang ibu baru mau meresponi panggilan ketika tumor sudah lebih dari kepalanya. Beberapa tahun lalu berdiri di RSCM, ya kami berdoa supaya ibu itu disembuhkan. Tapi di kepalanya saya berdoa di dalam hati, Tuhan, jangan biarkan dia menderita. Ampuni dosanya Tuhan. Di saat tumor sudah lewatin kepala, baru dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Selama ini di mana? Ini kita masih punya kesempatan. Kita masih punya kesempatan, Bapak Ibu. Hidup kita berarti ketika kita selalu memperhatikan iman kita. Hidup kita berarti ketika kita selalu lakukan panggilan Tuhan. Ada yang dipanggil menjadi pendoa syafaat, ada yang dipanggil menjadi pengajar, ada yang dipanggil menjadi konselor, ada yang dipanggil menjadi penginjil. Berbeda, kalau menginjil semua orang menginjil, tapi ada orang-orang khusus yang dipanggil menjadi penginjil. Ada yang dipanggil khusus karunia kemurahan, dia bermurah hati, dia lakukan untuk Tuhan. Semua motifnya untuk menyenangkan Tuhan. Maka saya berkata, dan firman Tuhan berkata, bahwa hidup kita berarti. Hidup kita berarti. Ya, kalau orang menilai kita, pasti banyak kekurangan. Tetapi pastikan penilaian Tuhan tidak salah. Kenapa? Karena kita selalu fokus memperhatikan iman kita. Kita selalu fokus melakukan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita ada di dunia ini, tahu tujuan Tuhan, tahu panggilan Tuhan, betapa sukacitanya, betapa damai sejahteranya orang-orang yang mengerti panggilan Tuhan. Saya definisikan sederhana, yaitu dorongan yang kuat dengan motif yang benar melakukan untuk Tuhan. Suami lakukan yang baik untuk istri, orang tua lakukan yang baik untuk anak, anak lakukan yang baik buat orang tua, menantu lakukan yang baik untuk mertua, mertua lakukan yang baik buat menantu. Ya, kita majikan juga lakukan yang baik buat pembantu, pembantu melakukan yang baik buat majikan kita, karyawan kita lakukan yang baik untuk Tuhan dan juga untuk bos kita. Itulah bagian aplikasi hidup yang berarti. Kita lakukan di mana saja, di mana saja Tuhan bawa kita.
kita adalah orang-orang yang berarti. Kenapa? Selalu memperhatikan iman kita dan melakukan panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengerti hidup yang berarti tidak seperti yang dunia pikirkan. Tetapi kami menangkap bahwa Tuhan melihat dan Tuhan merindukan hidup yang berarti, yaitu orang yang selalu memperhatikan imannya, sehingga imannya bertumbuh dari iman kepada pengetahuan, bahkan sampai kasih akan saudara-saudara. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus bantu kami. Bahkan juga kami mengerti benar tentang panggilan kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami setia, kami didapatkan setia dan dimampukan melakukannya menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali, atau ketika kami dipanggil kembali. Maka kami berkata, kami telah mengakhiri pertandingan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak dipuji oleh dunia, tapi biarlah kami dipuji-puji oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kedua hal tadi. Dan kami didapatkan berarti di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kami semua. Kami berdoa, Roh Kudus tolong mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita menjadi saluran berkat. Mari berdoalah sungguh-sungguh. Terlibatlah dalam kegerakan doa. Terlibatlah dalam merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah hamba-hambamu yang telah mengambil komitmen konsisten untuk membaca 2 pasal setiap hari. Bahkan juga bergerak melayani dimanapun kita berada. Di kantor, di pasar, dimanapun kita berada, kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa datang menyembahnya, mengenal dia secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.